Salam saudaraku, apa kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan membahas tentang suatu tema yang cukup menarik, yaitu hati kepada Tuhan dan tangan membantu sesama. Di sini saya berbicara tentang kehidupan kita di lingkungan kerja. Hal yang kita tahu dari tema tadi, hati kepada Tuhan dan tangan kepada sesama, adalah suatu bentuk relasi antara kita dengan Tuhan dan kita dengan manusia. Seperti yang ditulis di dalam Alkitab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum kasih tersebut melandasi suatu tema, yaitu tema yang saya sebutkan tadi, hati kepada Tuhan dan tangan kepada sesama. Di dalam situasi kerja, di praktek pekerjaan kita sering melihat hal seperti itu sudah tidak lagi terjadi. Sudah sangat jarang sekali seseorang membantu rekan kerjanya. Kalau saya dulu bekerja, itu saling membantu. Jika teman saya di satu ruangan sedang sibuk, saya membantu untuk menghandle pasiennya. Begitu pula dengan saya, ketika saya yang sibuk, saya ada pekerjaan yang lain yang tidak bisa saya tinggalkan, teman-teman saya juga akhirnya menghandle pasien yang seharusnya saya pegang. Juga demikian dengan hal-hal yang lainnya. Ketika teman saya pergi sholat atau beribadah, otomatis saya yang Nasrani dan satu teman saya yang Nasrani juga pasti tetap melayani pasien yang ada, karena nggak mungkin pasien itu ditutup hanya karena petugasnya mau ibadah atau mau makan. Itu tentang ibadah. Tentang makan pun juga seperti itu. Jadi ketika saya makan, teman saya yang menghandle pasien, dan ketika saya selesai makan, saya kembali bekerja dan dia yang pergi makan. Maksud saya seperti itu. Jadi ada saling keterikatan, bahu membahu, bantu membantu antara satu orang dengan yang lain. Tapi di belakangan ini saya melihat tidak seperti itu ya. Bukan hanya tidak lagi membantu, tetapi kurang merespon dan cenderung acuh tak acuh. Banyak kita jumpai bahkan sudah acuh tak acuh, sudah tidak mau bantu, malah menjatuhkan. Ingatlah bahwa prinsip kita bekerja adalah lakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi jangan pernah ada rasa iri hati, ada rasa dengki, ada rasa cemburu sosial, karena hal itu yang memicu nanti akhirnya perpecahan di antara rekan-rekan sekerja. Jadi semisal ada pergantian kepala, kemudian kalian mempunyai rasa kepingin menjadi kepala, ada hasrat untuk menjadi pemimpin, tetapi ternyata di luar tegaan, walaupun kalian mempunyai kriteria, misalnya direktur atau pimpinan perusahaan itu lebih memilih orang lain atau memilih juniormu yang mungkin baru bekerja di tempat itu 1 atau 2 tahun, bahkan mungkin beberapa bulan saja sudah bisa diangkat menjadi atasanmu. Padahal kamu merasa, saya sudah bertahun-tahun di sini, bahkan saya belasan tahun. Bahkan mungkin kamu mengira kamu sudah berkontribusi banyak untuk perusahaan tersebut. Nah, hal-hal seperti itu yang memicu iri hati, dan iri hati serta rasa dengki tadi memicu perpecahan di antara teman sepekerjaan. Akhirnya saling fitnah untuk menjatuhkan dia, menjelek-jelekkan dia di hadapan orang lain, di hadapan customer, di hadapan pasien, di hadapan teman-teman juga sendiri. Jadi ngerasani dia kepada circle yang ada di sekitarnya. Jadi setiap apapun yang dia kerjakan seolah-olah jelek di mata kita, karena kita tidak punya rasa lapang dada untuk menerima bahwa sekarang dia jadi atasan saya, padahal dia dulu junior saya.
Kadang tidak seperti itu pun. Ada yang kadang-kadang hanya iri karena temannya bukan jadi kepala tetapi lebih bisa kebanding dia. Nah, kalau Anda merasa dia lebih dipercaya dengan pekerjaan itu dan Anda mendapat job yang sedikit atau Anda tidak terlalu disukai oleh customer atau pasien, ya introspeksi diri aja. Apa yang kalian lakukan sudah benar nggak? SOP yang kalian lakukan sudah sesuai nggak? Pelayanan yang kalian lakukan sudah maksimal nggak? Karena pelayanan itu tidak hanya dengan skill. Kalau kita bergerak di bidang jasa seperti saya seorang fisioterapi, saya tidak hanya skill saya yang saya gunakan, tangan saya, tetapi rasa empati saya kepada pasien. Saya menghormati dia, saya menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa kabar ibu hari ini? Gimana keluhannya, sudah berkurangkah? Ada perhatian lebih terhadap pasien karena kita bekerjanya di bidang jasa. Kalau semisal kita bergerak di bidang marketing atau sales, penjualan, ya sudah, gimana caranya kita memperlakukan klien kita supaya kita bisa closing, supaya barang yang kita jual bisa laku. Kalau kita ngomongnya aja ketus, kita nggak mengucapkan salam, wajah kita cemberut, gimana orang nyaman berkomunikasi dengan Anda, apalagi memberi barang dari Anda? Hampir di banyak pekerjaan saya melihat hal seperti itu. Tidak pernah melihat dan berkaca kepada dirinya sendiri, tetapi selalu menyalah-nyalahkan pekerjaan orang lain. Padahal pekerjaan yang dia lakukan pun belum 100% benar. Akhirnya sikut menyikut karena ngerasa jobnya sepi, ngerasa pasiennya sepi, akhirnya ngomongin temannya yang enggak, menghasut orang lain, menghasut atasan supaya ngecopot dia dari jabatannya, menghasut atasan supaya dia dipindahkan ke unit yang lain. Itu suatu hal yang kekanak-kanakan menurut saya. Karena kalau hatimu memang bersih, hatimu memang positif, yang keluar dari mulutmu, yang keluar dari kepribadianmu, pekerjaanmu, apapun yang kamu lakukan hasilnya pasti positif. Tapi kalau pikiranmu sudah negatif, apapun yang kamu kerjakan pasti negatif. Perkataanmu pasti negatif. Perbuatan yang kamu lakukan pasti negatif. Pasti untuk menjelekkan dan menjatuhkan orang lain. Kalau prinsip saya dalam bekerja, ini prinsip saya ya, dalam dunia fisioterapi itu terlalu luas. Ada yang memang ahli di neurologi untuk pasien stroke, untuk pasien Parkinson, untuk anak-anak CP yang pertumbuhan dan perkembangannya terganggu, ada yang spesialis di sana. Saya spesialisnya di muskuloskeletal, di tulang, sendi, otot, cedera olahraga. Saya lebih ke sport memang. Bahkan saya mengakui ketika ada pasien yang datang ke fisioterapi dengan kasus neurologi, ketika saya tidak mampu mengerjakannya, saya tidak mampu memberikan edukasi ataupun masukan untuk dia latihannya nanti seperti apa, ya saya konsul. Saya serahkan ke teman saya yang ahli di bidang neurologi, karena saya nggak mampu. Buat apa saya mengerjakan hal yang sebenarnya saya tidak mampu, hanya untuk mengejar prestasi bahwa pasien saya banyak, Gideon terkenal sebagai seorang fisioterapis. Enggak. Bahkan begitu pun di bidang yang saya sukai ya, bukan saya ahli, saya senangi, di bidang sport dan muskuloskeletal. Ketika ada hal yang saya tidak bisa pun saya konsulkan. Ataupun semisal ada adik kelas saya yang dia memang lebih ahli daripada saya, pasti saya akan bertanya. Saya merasa gelas saya selalu kosong. Saya selalu merasa ingin belajar, bukan merasa tinggi hati. Karena saya senior kok, saya sudah lulus duluan, pasien saya sudah lebih banyak, saya menangani pasien sudah bertahun-tahun. Tidak seperti itu, tidak sombong seperti itu. Tapi saya selalu merasa gelas saya kurang, jadi saya mau diisi terus.
Kita nggak pernah tahu kan, barangkali adik kelas kita dapat materinya jauh lebih banyak ketimbang waktu saya kuliah, seperti itu. Terhadap kakak kelas pun saya tidak malu untuk bertanya jikalau saya nggak mampu. Jadi dalam pekerjaan saling mengisi, saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Kalau hatimu positif, pikiranmu positif, perkataanmu positif, pasti pekerjaan yang kamu lakukan juga positif. Tetapi ketika hatimu sudah negatif, pikiranmu negatif, maka mulutmu akan negatif. Semua yang kamu katakan pasti hanya untuk menjatuhkan orang lain, pasti hanya untuk menghujat orang lain. Ingat, mulutmu adalah harimau. Mulut itu ibarat pisau bermata dua. Kamu bisa menyakiti orang lain dengan mulutmu, tapi hati-hati, dengan mulut juga kamu akan dihancurkan. Dengan mulut juga kamu akan dijatuhkan. Menaburlah saja, nanti pasti kamu menuai yang terbaik. Jika kamu menuai yang baik, bersyukur. Jika kamu belum menuai yang baik, terus menabur terus, menabur terus. Intinya menabur tentang kebaikan. Walaupun di tempat kerja kamu nggak disukai, di tempat kerja kamu tidak disenangi, kamu tidak dapat circle yang positif, tetap bekerja. Lakukan pekerjaanmu itu seperti untuk Tuhan. Jadi bosmu Tuhan, bukan manusia. Memang di dunia bosmu manusia, tapi kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka pekerjaan yang kamu lakukan pasti akan diberkati dengan luar biasa. Dan jika Tuhan mempercayai itu, sama seperti Daud. Daud itu diantara saudara-saudaranya, dia paling kecil, pendek. Tapi Tuhan memilih dia untuk diurapi oleh Samuel menjadi raja. Raja yang besar, bahkan dia dipilih untuk mengalahkan Goliat yang tubuhnya jauh lebih kuat. Bahkan Raja Saul saja nggak berani melawan Goliat, orang Filistin. Tetapi Tuhan memilih Daud yang kecil untuk melakukan perkara yang besar. Itu aja. Jadi prinsip bekerja, setia pada perkara kecil, nanti Tuhan akan memberikan suatu reward kepadamu dan memberikan kamu pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar untuk menaikkan taraf hidupmu dan taraf pekerjaan. Tuhan gak akan diam kok. Dia juga menilai setiap prestasi seseorang. Dan jika kamu tidak menjadi kepala atau tidak menjadi atasan atau tidak menjadi orang yang dipercaya dalam satu perusahaan, syukurin aja. Setidaknya di bidang yang kamu kerjakan kamu sudah ahli, gitu loh. Walaupun jasamu gak terlihat, tapi tetap lakukan yang terbaik. Saya yakin dan percaya kalian semua bekerja dengan baik, memberikan yang terbaik, nanti pasti Tuhan kasih yang lebih baik lagi. Ingat, bekerja dengan positif, hindari kata-kata negatif, pikiran negatif, perasaan yang negatif, supaya tidak ada perpecahan dalam pekerjaan. Saya yakin dan percaya umat-umat Tuhan adalah umat-umat pilihan, umat-umat yang benar, umat-umat yang bekerja takut akan Tuhan dan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom alaihim, Bisem Hamasya. Selamat siang.